Pada suatu hari, ada seekor babi tengah melintas di sebuah hutan belantara. Babi hutan itu sedang merasa kehausan di tengah panasnya terik matahari. Pada saat dia mencari-cari mata air, dia melihat ada air yang tertampung di pohon keladi hutan. Segera diminumnya air itu untuk melepas dahaga. Ternyata air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Karena kesaktian Raja Sungging Perbangkara, babi hutan itu mengandung setelah meminum air seninya. 9 bulan kemudian, si babi hutan melahirkan seorang bayi perempuan. Raja Sungging Perbangkara mengetahui perihal adanya bayi perempuan yang terlahir karena air seninya itu. Ia pun pergi ke hutan untuk mencarinya. Ditemukannya bayi perempuan itu. Ku akan menamainya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik wajahnya. Tak terhitung jumlah raja, pangeran, dan bangsawan yang ingin memperistri anak perempuan Raja Sungging Perbangkara itu. Namun, semua pinangan itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Ternyata, para pangeran, raja, dan bangsawan yang ditolaknya itu saling melakukan peperangan. Dayang Sumbi sangat sedih dan memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasingkan diri. Sang raja akhirnya mengizinkan anaknya tersebut untuk mengasingkan diri. Hanya pastikan kamu aman. Bawalah Tumang, anjing istana kita bersamamu. Untuk mengisi waktu luangnya selama dalam pengasingan, Dayang Sumbi pun menenun. Ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunannya terjatuh. Ketika itu, Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah ucapan yang tidak terlalu disadarinya. Siapapun juga yang bersedia mengambilkan peralatan tenunku, seandainya itu lelaki, akan kujadikan suami. Jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Tak disangka, si Tumang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan si Tumang yang ternyata adalah titisan dewa. Si Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberinya nama Sangkuriang. Waktu terus berlalu. Beberapa tahun kemudian, Sangkuriang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya. Tubuhnya juga kuat dan kekar. Sejak kecil, Sangkuriang senang berburu. Setiap kali melakukan perburuan di hutan, Sangkuriang senantiasa ditemani oleh si Tumang. Sama sekali Sangkuriang tidak tahu bahwa si Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu hari, Sangkuriang sedang ditemani si Tumang kembali melakukan perburuan di hutan. Sangkuriang berniat mencari Kijang karena ibunya sangat menghendaki memakan hati Kijang. Setelah beberapa saat berada di dalam hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang memerintahkan si Tumang untuk mengejar kijang itu. Sangat aneh, si Tumang yang biasanya penurut, ketika itu tidak menuruti perintahnya. Sangkuriang menjadi marah. Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu. Ancaman Sangkuriang seakan tidak dipedulikan si Tumang. Karena jengkel dan marah, Sangkuriang lantas membunuh si Tumang.
hati anjing hitam itu diambilnya dan dibawanya pulang ke rumah. Sang Kuryang memberikan hati si Tumang kepada ibunya untuk dimasak. Dayang Sumbi tidak tahu bahwa hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya. Dia kemudian memasak dan memakan hati itu. Maka naiklah amarah Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang ketika dia tahu hati yang dimakannya adalah hati si Tumang. Dia lalu meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sang Kuryang hingga kepala Sang Kuryang terluka. Kurang ajar, kenapa kamu membunuhnya? Sang Kuryang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya itu. Menurutnya, ibunya lebih menyayangi si Tumang dibandingkan dirinya. Maka, tanpa pamit kepada Dayang Sumbi ibunya, Sang Kuryang lantas pergi mengembara ke arah timur. Dayang Sumbi sangat menyesal setelah mengetahui kepergian Sang Kuryang anaknya. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang diperbuatnya. Hai para dewa, ampuni kesalahanku. Para dewa mendengar permintaan Dayang Sumbi. Mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan Dayang Sumbi kecantikan abadi. Di sisi lain, Sang Kuryang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dalam pengembarannya, Sang Kuryang terus menambah kesaktiannya dengan berguru kepada orang-orang sakti yang ditemuinya selama pengembaraan. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara sampai akhirnya dia kembali ke tempat di mana dia dahulu dilahirkan. Sang Kuryang bertemu dengan Dayang Sumbi di hutan dan terpesona dengan kecantikannya. Dia tidak menyadari bahwa perempuan cantik yang ditemuinya ini adalah ibu kandungnya sendiri. Karena saling jatuh cinta, mereka merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Sang Kuryang berniat untuk berburu. Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang mengenakan penutup kepala. Ketika itulah Dayang Sumbi melihat luka di kepala calon suaminya. Teringatlah dia pada anak lelakinya yang telah meninggalkannya. Dia sangat yakin pemuda gagah itu tidak lain adalah Sang Kuryang anaknya. Namun, Sang Kuryang tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi karena ia sudah jatuh hati padanya. Ia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumbi. Jika memang begitu kuat keinginanmu untuk menikahiku, aku mau engkau memenuhi satu permintaanku. Apa permintaan yang engkau kehendaki? Dayang Sumbi mengajukan syarat yang luar biasa berat, yaitu dia ingin sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau. Dan di dalam danau itu ada perahu besar. Semua itu harus dapat engkau selesaikan dalam waktu 1 malam. Sebelum fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah engkau selesai kerjakan. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sang Kuryang segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Pertama kali, dia menebang pohon besar untuk dibuatnya sebuah perahu. Cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkannya ditumpukan. Perahu besar akhirnya selesai dibuat Sang Kuryang. Pemuda sakti itu lantas berniat membendung aliran sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau. Sang Kuryang kemudian memanggil para makhluk halus untuk membantunya mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Hai sahabat-sahabatku, mari bantu aku sehingga aku dapat menikahi Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Cemaslah hati Dayang Sumbi ketika melihat pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi selesai. Ia harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Dia pun memohon pertolongan dari para dewa. Setelah berdoa,
Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk. Aku harus memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru. Mereka meninggalkan pekerjaannya membuat danau dan perahu yang belum selesai. Sang Kuryang sangat marah. Dia merasa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Ia sangat yakin jika fajar sesungguhnya belum tiba. Aku yakin sesungguhnya masih ada waktu bagiku. Sang Kuryang lantas menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh tertelungkup. Itulah asal mula terjadinya tangkuban perahu.